Oke, kita balik lagi di Cubis. Sebenarnya sih buntut-buntutnya bumper MVP ya, marketing versi Panji. Dan sebenarnya banyak video juga kontennya nggak marketing banget, tapi bisnis. Tapi gue pikir orang yang nyari ilmu tentang marketing mungkin katanya sama bisnis juga. Pada akhirnya, sekarang kita coba untuk jawab pertanyaan Dede Logi. Butuh insight soal ngerekrut karyawan untuk usaha yang sudah susah payah kita dirikan sendiri. Jadi dia bilang dia suka ada rasa takut berantakan kalau didelegasi tugas atau proses ke karyawan. Cuman sadar sendiri kalau nggak percayaan dan masih super one man show, nggak akan maju-maju. Thanks ya bang. Oke. Ini hobi gue nih. So-soan nengok ke belakang nyari buku, tapi buku yang gue cari pada akhirnya selalu nggak pernah ada. Tapi gue seingat gue tuh kemarin baru gue pegang-pegang bukunya. Gue pegang-pegang terus gue taruh, oh ini buku nanti mau gue bahas nih. Tapi mana? Bener kan nggak ada kan? Perasaan kemarin gue habis pegang-pegang bukunya. It's around here somewhere. Oh iya, ada deng, ada. Sini kamu Millennium Falcon. Ini dia. Dealing with difficult people. Gue beli buku ini kayaknya 2000. Coba gue pikir. 2004. 24 poin penting untuk mendorong sisi terbaik dalam diri individu. Gue inget gue beli buku ini gara-gara gue punya satu karyawan susah banget gue atur. Satu doang. Pada masa itu, gue adalah program director dari Hard Rock FM Bandung. Gue disuruh mimpin sebuah tim yang kurang lebih total dengan reporter, penyiar, produksi, itu mungkin belasan, mungkin 20 orang. Terus pengalaman gue jadi direktur, di Millennium Falcon belum gue balikin. Jadi program director, itu ngebantu banyak dalam hal gimana caranya merekrut, melatih, dan memimpin tim yang pada akhirnya kepake di bisnis gue sendiri. Gue mau coba jawab pertanyaan Dede Logi. Pertama, if you want to be big, you have to start thinking big. Dan tidak ada perusahaan besar yang isinya cuma satu orang. Jadi lu tahu bahwa lu pasti harus nyari orang, itu satu. Terus yang kedua, ini prinsip yang gue dapatkan juga di buku yang lain. Prinsipnya gini, judul bukunya Great Employees Only. Inti dari buku itu sebenarnya cuma satu. Buku setebel gini, intinya cuma satu. Kalau lu nyaman dengan karyawan yang biasa-biasa aja, sama aja dengan lu nyaman dengan hasil yang biasa-biasa aja dari perusahaan lu. Kalau lu mau perusahaan lu menghasilkan sesuatu yang keren, maka karyawan lu harus keren. Wajib. Sekarang pertanyaannya adalah, lu mau keren atau mau biasa-biasa aja? Tentu jawabannya keren kan? Nah, sekarang masuk ke prinsip berikutnya. Kalau kita tahu kita mesti nyari orang keren, maka salah satu konsekuensinya adalah berani mencat orang. Kenapa berani mencat orang? Karena ini prinsip gue dapat dari Gary Vaynerchuk. Ngerekrut selalu ngeraba, tapi ketika lo punya kepastian, saatnya untuk menentukan. Makanya ada probation 3 bulan. Gue tuh nggak pernah sampai sekarang ya, kantor gue juga masih suka ngelakuin, gue suka bingung ngapain sih terus kayak gitu. Kalau ngerekrut tuh adalah dicari orang yang cekatan, mampu bekerja sama, bisa kerja dalam tekanan. Ini semua pasti palsu ini. Siapapun yang mengaku, ya gue sesuai dengan itu, udah pasti palsu lah. Dia yang naruh CV-nya tuh palsu. Kayak pendekatan sama orang. Nggak mungkin bilangin jelek-jelek kan. Pasti bilangnya bagus-bagus semua. Setidaknya yang jelek nggak dibilangin lah. Jadi, paling kunci adalah ketika ngerekrut karyawan adalah dari ngobrol. Dari interview kerjanya. Interview kerjanya adalah krusial. Karena ini poin penting dalam interview kerja yang gue praktekin dan yang bisa lo praktekin. Yang paling pertama yang gue cari ketika gue interview adalah apa
Bentar, gue mesti kasih prolog dulu nih. Prolognya gini. Lu kalau nanya sesuatu sama orang, dia akan jawab. Tapi belum tentu yang sebenarnya itu muncul dari jawabannya. Gue coba untuk kasih contoh ya. Gue nanya nih sama orang di depan. Lu bisa kerja dalam tekanan nggak? Dia akan jawab bisa. Tapi seperti yang tadi gue bilang, jawaban dia belum tentu benar. Itu adalah jawaban yang dia pikir adalah jawaban dia. Nanti kebenaran ditemukan dari ngobrol. Dari pertanyaan-pertanyaan kita lanjutannya. Misalnya, kita nanya sama dia, lu bisa kerja dalam tekanan? Bisa. Oke, kita ngobrol. Dulu lu kerjanya apa? Berapa lama kerja di situ? Apa yang jadi kerjaan lu? Tanggung jawab lu itu seperti apa? Seperti apa tuh pekerjaannya? Apakah membuat lu harus bawa kerjaan lu pulang ke rumah? Segala macamnya. Terus aja gue cari. Sampai gue tanya kepada, kemudian kenapa berhenti dari situ? Kendalanya apa? Masalahnya apa? Dia misalkan dijawab, kenapa nggak lu atasi dengan seperti ini? Terus aja gue jawab. Nanti ya, setelah gue ngobrol, ketahuan bahwa apa yang dia bilang di depan ternyata nggak benar juga. Dia bilang dia bisa kerja dalam tekanan, dalam obrolan itu ternyata ketahuan bahwa, lah gimana sih? Kalau dia emang bisa kerja dalam tekanan, harusnya sih dia dalam situasi yang tadi nggak gitu yang dilakukan. Nah, gitu, ngerti nggak maksud gue? Jadi dalam interview kerja, yang selalu gue cari dalam interview kerja tersebut adalah jawaban sesungguhnya dari seseorang. Kita lempar pertanyaan, dia akan jawab, tapi yang paling penting adalah kita ngegali apakah jawaban dia itu benar adanya. Karena bukannya dia bohong, hanya saja dia nggak tahu jawaban sebenarnya juga kadang-kadang. Dia cuma tahu jawaban apa yang kita pengen dengar. Jadi dia bukannya bohong ya, tapi ya masa ya ketika dia bilang, apakah gue bisa kerja dalam tekanan? Bisa, gue bisa kerja dalam tekanan gitu misalnya. Itu yang pertama. Jadi gue selalu mencari tahu orang ini seperti apa, tapi tidak dari pertanyaan pertama ketika gue lempar, tapi dari pertanyaan lanjutannya untuk cari tahu. Nah, yang gue cari biasanya adalah kemampuan beradaptasi. Itu krusial banget untuk gue, karena kalau lu Dedologi pengen perusahaan lu tumbuh, berarti ada banyak yang berubah dari perusahaan lu. Entah itu cara kerjanya, produknya, apa yang dijual, cara menjualnya, pasti ada yang berubah, terus aja berubah. Makin bertumbuhnya bisnis lu, makin berubah. Kantor gue aja berubah mulu. Jadi yang gue cari tuh nggak pernah orang yang bisa spesifik hanya satu hal, tapi orang yang bisa dibawa sama gue, beradaptasi terus dan mau belajar terus. Itu gue cari gue cari tahu dari pertanyaan-pertanyaan gue. Itu yang paling krusial. Terus yang juga gue cari dari interview adalah kira-kira ini orang kalau ada di kantor gue tuh motivasi pribadinya apa? Karena gue kan punya prinsip ya, semoga yang datang hari ini untuk berkarya tidak terganggu sama mereka yang datang hanya untuk uangnya saja. Gue perlu tahu dia nih kesini ntar mindsetnya mau berkarya atau bekerja. Dari mana gue tahu? Dari pertanyaan-pertanyaan gue. Gue nanya, kenapa lo pengen kerja di sini? Dia akan jawab, soalnya saya rasa ini perusahaan ini bagus dan segala macam. Itu jawaban dia. Tapi kemudian biasanya gue tanya lagi, sebenarnya cita-cita lo tuh apa sih? Nah di sini tuh biasanya pada mulai bingung, kaget, nggak siap ditanyain itu. Kenapa gue nanya itu? Karena gue pengen tahu apa hubungannya kerja di gue ini akan membantu lo untuk cita-cita lo. Jadi misalkan gini, kantor gue adalah kantor, misalnya ya dalam hal ini promotor stand up comedy. Gue nanya, kenapa lo pengen kerja di Comika Event? Soalnya Comika Event ini adalah promotor stand up comedy yang bagus dan profesional dan segala macamnya, saya ingin terlibat segala macam. Terus nanti gue tanya, emang cita-cita lo apa sih? Ntar dia nggak tahu nih, ngambang nih. Terus dia nyari-nyari jawaban sendiri. Nah jawaban yang keluar itu akan membantu gue menentukan ini sebenarnya pas nggak kerja di gue. Kayak gue ada beberapa mungkin orang yang nonton juga nih. Pengen kerja di gue di manajemen, tapi cita-citanya adalah ngelatih tim sepak bola. Gue sampai nanya, apa hubungannya? Pertama-tama dia pengen jadi pelatih tim sepak bola aja. Buat gue tuh gimana sih ini orang? Itulah salah satu contoh di mana orang ketika lu tanya pasti dia akan jawab, tapi apakah jawabannya itu sebenarnya jawaban yang paling benar, jawaban sesungguhnya? Dia sendiri belum tentu tahu, karena dia ketika ditanya itu jawaban yang dia mau gitu. Gue maunya jadi pelatih sepak bola, tapi ditanya pendidikannya ngarah ke sana enggak, activity yang ngarah ke sana enggak ada satupun yang gue tanya tuh ngarah ke situ.
Jadi sebenarnya itu emang dia yang pengen, tapi mungkin dia nggak tahu jalannya ke sana gitu. Terus gue tanya, kenapa kerja di kantor gue membantu lu ke sana? Dia nggak bisa jawab. Akhirnya gue juga bisa berkesimpulan bahwa kalaupun orang ini gue terima, dia mungkin ya kerja aja. Gue nggak tahu motivasinya apa ya, tapi yang pasti kerja di kantor gue tuh gak ada hubungannya sama cita-citanya dia. Gue mau ngerekrut orang ketika gue tahu ternyata apa yang jadi tujuan itu ada manfaatnya di kantor gue. Dan banyak yang seperti itu. Antara skill set tertentu, koneksi tertentu, pengalaman tertentu yang bisa disediakan sama kantor gue yang ada manfaatnya sama cita-citanya dia. Nah, tapi gue tahu nggak semua orang ketika ditanya cita-cita ngerti. Jadi gue biasanya dia nggak tahu cita-citanya, terus gue jelasin kenapa gue tanya itu, karena gue ngapain dia ngantor doang di sini. Terus gue tanya, sampai kapan lu mau kerja di sini? Jadi patokannya apa? Jadi gue bisa ngeraba nih. Salah satu pertanyaan gue adalah, tahun depan lu mau ngapain? Ada rencana apa di depan yang gue mesti tahu? Karena gue jadi bisa tahu nih dia mau ada di sini berapa lama, dan gue jadi bisa menimbang-nimbang penting atau enggak gue rekrut dia gitu. Kalau misalnya ternyata, oh iya saya nanti 4 bulan lagi mau kuliah S2 gitu. Terus nanti jadwalnya gimana? Oh pasti bisa. Tapi sekali lagi yang dia jawab belum tentu yang benar. Itu yang dia pikir itu benar, padahal kita mesti ngegali sendiri. Nanti gue mikir, lah S2 ya ngapain gue rekrut dia, mending gue cari orang lain gitu, karena mungkin dia akan sibuk sama kuliahnya dan gue nggak mau ganggu gitu. Ini ada satu pengalaman aneh banget tentang rekrut, tapi bukan ada hubungan sama kantor. Gue lagi nyari supir pribadi. Ini 100% nyata ya. Gue lagi nyari supir pribadi. Nyari lewat orang-orang, datanglah satu orang. Orang ini tuh duduknya udah nyender gitu. Gini. Bener gini posisinya. Kan gue stand up suka impersonate kan. Nah ini gue impersonation gue tentang dia. Gue tanya, kenapa mau kerja jadi driver sama saya, Pak? Oh ya, lagi nyari penghasilan. Sebelumnya kerja apa? Sebelumnya saya marketing. Nah itu jawaban dia. Gue pengen tahu nih. Kadang-kadang orang suka nggak bisa bedain marketing sama sales. Terus gue tanya, marketing di mana? Penerbitan buku. Oh, penerbitan buku. Biasanya tanggung jawabnya apa? Ya saya distribusi soal nawarin nawarin percetakan saya ke penerbit buku supaya nyetaknya di percetakan saya dan seterusnya. Gue pikir, oh ini sales nih, oke. Tadinya dia sales. Terus gue tanya apa yang terjadi sama percetakannya bubar. Oh iya, oke, kalau gitu. Terus abis ngobrol. Terus gue masih ngerasa kenapa ini orang off banget ya gitu. Terus gue nanya, Bapak kalau misalkan siap kerja, kalau diterima sama saya kira-kira mulai kerja kapan? Kalau bisa sih 2 minggu lagi, karena Jumat depan saya wisuda. Wisuda kata gue. Bapak kuliah? Iya, S2. Terus gue bilang, apa Bapak? Iya, saya bisanya 2 minggu lagi karena Jumat depan saya wisuda S2. Bapak wisuda S2? Iya. Bapak wisuda S2 tapi Bapak mau jadi driver kata gue. Iya. Apa nggak sayang sama gelar S2-nya? Nggak, dia bilang gini, kalau gue nggak salah ya, tapi kurang lebih yang ketangkapan sama gue gini. Ya soalnya saya capek nyari kerja, saya pengen kerja yang gampang-gampang aja gitu. Terus gue, oh man, dia ada yang salah nih. Akhirnya nggak gue rekrut dia karena antara dia berbohong atau dia overqualified sama pekerjaannya dan jadi misteri besar yang mungkin akan jadi masalah ke depannya. Kenapa dia S2 mau jadi supir gitu? Dan ini sebelum gue terkenal ya, by the way. Maksudnya setidaknya nggak terkenal sekarang. Jadi dia bukan kerja karena ini Panji. Dia nggak kenal gue siapa. Dan alasan kenapa gue nggak rekrut dia, ya masa supir gue pendidikannya lebih tinggi daripada gue, yang benar aja. Bisa dah. Tapi, ini video mulai panjang. Tapi, itu barusan ada cerita-cerita tentang cara gue ngerekrut orang. Moga-moga ada manfaatnya. Ini ngelebar, tapi poin terakhir yang tadi gue sampaikan itu soal ngerekrut tuh pasti ngeraba. Dan sebagaimanapun kita berusaha untuk ngeraba dia, bisa aja rabaan kita salah. Ya udah kita rekrut, tapi nanti ketika ada tahu ini orang nggak pas, harus lepas cepatnya. Karena gue pernah bahas juga di YouTube gue, silahkan dicari tahu. Mencat orang tuh keputusan terbaik untuk dua-duanya. Karena udah pasti karena nggak cocok kan. Nggak mungkin lu mencat orang karena dia bagus. Lu mencat orang karena dia nggak bagus atau nggak cocok. Kalau lu tahu dia nggak cocok, ya udah lu lepas dia. Karena untuk dia jadi punya ruang untuk nyari waktu dia sebenarnya cocoknya di mana. Dan lu nggak harus bayar orang ini karena orang ini nggak sesuai dengan keinginan lu. Karena lu pengen great employees only. Karena lu pengen
outputnya keren, maka lu butuh keren-keren. Ya udah gitu aja terus. Dan kendati pun tahun 2020 kantor gue, menurut gue ya, sukses. Bukan menurut gue, siapapun yang ngeliat kantor gue dan tahu jeroannya dan tahu pembukanya akan bilang bahwa kantor gue sukses besar. Yang membuat kantor gue sukses besar adalah karena gue mencat orang. Bukan karena pandemi terus kita nggak bisa gaji orang, enggak, karena emang nggak pas aja sama gue. Gue lepas, gue cari lagi, gue lepas, gue cari lagi. Itu yang selalu terjadi. Dan itu yang akan terjadi terus. Dan itu nggak akan berhenti bahkan sampai ketika udah sampai di level yang lu anggap perusahaan lu keren. Masih akan gitu terus. Malah ada satu hal yang gue belum bisa praktekin, tapi gue dapat dari, nggak ada. Ada bukunya Jack Welch, judulnya Leadership. Mana ya? Judulnya Leadership. Jadi Jack Welch itu dulu pernah dapat penghargaan CEO of the Century. 100 tahun di antara semua CEO yang pernah ada dalam 100 tahun, dia adalah CEO terbaik General Motors GE, General Electric. Nah, salah satu selain Six Sigma, itu adalah skema operasional perusahaan yang dia ciptakan. Salah satu yang paling menarik dari dia adalah di kantornya dia tuh selalu ada 10% teratas, 10% terbawah, dan yang di tengah-tengah. Yang 10% teratas dikasih bonus, yang 10% terbawah selalu dibuang tiap tahun. Jadi selalu penilaian, yang 10% ke bawah selalu dibuang. Terus aja. Dulu dianggap bengis, tapi dia ngerasanya nggak bengis ini. Gue kan, ya balik lagi kayak kita sempat bahas, kita pengennya great employees only. Kalau misalnya dia nggak pas di kita, ya udah dipecat aja, dipertahankan buat apa? Nanti jatuhnya jadi slider. Slider itu adalah orang yang performanya turun terus, tapi dia nggak bikin salah, tidak cukup setidaknya untuk mencat dia. Jadi dia nggak salah, jadi nggak bisa dipecat. Tapi terus performanya turun terus. Nah yang kayak gini-gini, udah buang aja gitu. Orang dia menurun, orangnya akan bilang, lo salah gue apa? Gue nggak bikin salah. Enggak, cuman semangat lu nggak sama kayak dulu aja. Jadi kayaknya lu nggak happy kerja di sini, jadi buat apa kan? Lu ngerasa stres karena lu ngerasa nggak punya pekerjaan, tapi lebih baik gue pecat karena lu nggak happy di kantor gue. Orang lu sliding down terus, ya udah pecat aja gitu. Itu adalah prinsip gue dalam rekrutmen, ngerekrut karyawan. Moga-moga bisa ngebantu lu di ideologi sukses untuk bisnis lu. Thank you.